sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Retno selaku dosen pengampu ilmu lingkungan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai krisis energi. Sebelumnya, mari memperkenalkan kelompok saya. Pertama, saya Firdan Rasakin dari absen 9. Saya Dua Nisa dari absen 10. Saya Benedita absen 12. Saya Erwinda Izudin Alkosam absen 11. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dibacakan oleh Firdan. Oke, yang pertama itu apa sih krisis energi? Krisis energi adalah kondisi ketika kebutuhan energi melebihi ketersediaan yang ada, sehingga menimbulkan kelangkaan dan keterbatasan akses bagi masyarakat maupun sektor industri. Situasi ini umumnya ditandai dengan meningkatnya harga energi, keterbatasan distribusi, serta berkurangnya cadangan sumber daya energi. Selanjutnya ada penyebab krisis energi. Yang pertama yaitu ketergantungan tinggi pada energi fosil. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara masih mendominasi pasokan energi global. Banyak negara yang belum cukup cepat mengembangkan energi terbarukan. Kemudian yang kedua ada konflik geopolitik. Contohnya Rusia Ukraina. Ini dapat mengganggu pasokan gas alam ke Eropa dan negara lain. Kemudian meningkatkan harga energi global akibat ketidakpastian. Yang ketiga yaitu ada keterlambatan transisi energi bersih. Investasi energi bersih masih belum merata secara global. Kemudian banyak negara masih membangun pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Yang keempat yaitu kenaikan permintaan energi. Permintaan meningkat lebih cepat dibanding kapasitas produksi. Pertumbuhan ekonomi pasca pandemi mendorong konsumsi energi. Kemudian yang terakhir yaitu ada krisis iklim dan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim seperti kekeringan mempengaruhi pembangkit listrik atau PLTA. Kemudian meningkatkan ketergantungan pada bahan bakar cadangan, biasanya fosil. Kemudian ada dampak-dampaknya, yaitu yang pertama kenaikan harga bahan bakar dan listrik. Krisis energi membuat pasokan terbatas sehingga harga energi melonjak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada penurunan produktivitas industri dan ekonomi. Biaya produksi meningkat akibat harga energi mahal, sehingga banyak sektor usaha yang terganggu. Ketiga yaitu beban masyarakat semakin tinggi. Kebutuhan pokok ikut naik karena ongkos distribusi meningkat, sehingga daya beli masyarakat menurun. Kemudian yang keempat ada ancaman terhadap ketahanan energi nasional. Ketergantungan impor energi membuat suatu negara rentan terhadap gejolak global dan krisis pasokan. Kemudian yang terakhir yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca. Jika ketergantungan pada energi fosil tetap tinggi, krisis energi justru memperburuk dampak lingkungan dan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu ada solusi krisis energi. Yang pertama yaitu diversifikasi sumber energi. Mengembangkan energi terbarukan seperti surya, angin, air, dan bioenergi agar tidak bergantung hanya pada energi fosil. Kemudian yang kedua, efisiensi penggunaan energi. Mendorong penggunaan teknologi hemat energi di rumah tangga, industri, dan transportasi untuk mengurangi pemborosan. Kemudian yang ketiga ada transisi ke energi bersih. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil dengan beralih ke kendaraan listrik, smart grid, dan teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu ada edukasi dan kampanye hemat energi, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghemat energi melalui program pendidikan dan sosialisasi. Selanjutnya ini adalah teknologi produksi energi terbarukan. Yang pertama ada baterai penyimpanan energi, kemudian turbin angin, dan jaringan listrik pintar. Teknologi ini merupakan fondasi utama dalam memperluas penggunaan energi terbarukan, mengatasi tantangan cuaca dan waktu, serta memastikan efisiensi dan keberlanjutan sistem energi. Tantangan dalam mengembangkan energi terbarukan. Yang pertama ini untuk tantangannya ada di biaya awal tinggi, di mana seperti yang kita ketahui kalau di negara lain itu pasti sudah maju. Kemudian jika di negara kita sendiri ingin menyusul,
secara otomatis biaya yang dibutuhkan di awal ini akan sangat tinggi. Kemudian resistensi terhadap perubahan, ketergantungan pada cuaca, ini seperti sudah dijelaskan tadi yang dipengaruhi oleh iklim, di mana kekeringan ini bisa mempengaruhi di PLTA-nya. Kemudian kurangnya infrastruktur. Dan walaupun menjanjikan, transisi menuju energi terbarukan ini memerlukan perencanaan dan dukungan yang matang, dan waktu yang dibutuhkan juga lama. Peran pemerintahan dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat adopsi energi terbarukan secara luas. Dari pemerintah sendiri ini dapat mengambil langkah strategis melalui pembuatan kebijakan, pemberian insentif dan investasi infrastruktur energi hijau, serta mendukung edukasi publik tentang manfaat energi terbarukan. Dan sebagai masyarakat juga bisa berperan dengan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan, menggunakan teknologi hemat energi dan mendukung kebijakan pemerintah sendiri. Selanjutnya kita bisa lihat banyak berita-berita tentang krisis energi yang ada di dunia maupun di Indonesia. Lalu di sini kita mengambil studi kasus yaitu eksplorasi panas bumi geotermal di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Indonesia. Masalahnya yaitu eksplorasi panas bumi oleh PT Pertamina Geotermal Sibaya membawa banyak gangguan kepada kehidupan masyarakat. Contohnya aktivitas pengeboran dan pembangunan infrastruktur menyebabkan polusi suara dan debu. Lalu ada gangguan pada pertanian karena lahannya terganggu, serta rasa tidak nyaman dari perubahan pada kehidupan budaya dan sosial. Untuk pihak yang terdampak, di sini ada petani dan penduduk lokal, yaitu penghasilannya turun karena kerusakan lahan dan kegiatan agrikultur terganggu. Lalu untuk lingkungan sendiri, itu potensi kerusakan pada tanah, udara, dan kemungkinan pencemaran air serta dampak estetika. Lalu ada solusi dari Stadikis yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu ada melakukan environmental management dan social impact assessment yang menyeluruh sebelum dan selama proyek panas bumi berjalan agar dampak negatifnya itu bisa diminimalisir. Yang kedua, memberikan kompensasi atau manfaat langsung kepada masyarakat lokal, misalnya lapangan kerja, peningkatan sarana atau prasarana umum, atau pendapatan alternatif jika pertaniannya itu terganggu. Kemudian bisa juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar kebutuhan mereka diakomodasi. Misalnya mengatur jadwal aktivitas proyek agar mengurangi gangguan, lalu menjaga kebersihan dan mengurangi polusi suara dan debu. Kemudian ada mengembangkan sistem monitoring lingkungan dan sosial yang transparan sehingga dampak-dampak negatif dapat cepat terdeteksi dan ditangani. Sekian dari kami. Apa ada pertanyaan? Silakan dibuka sesi tanya jawab. Kita langsung pilih 3 orang. Kemudian pertanyaan akan ditampung. Bisa diturunkan di tangan. Perkenalkan, saya Rica dari absen 16. Izin bertanya, tadi kan diversifikasi sumber energi itu kan agar tidak bergantung pada energi fosil. Nah, sekarang kan ada yang namanya program kendaraan listrik. Nah, itu apakah juga membantu dalam mengurangi krisis energi atau mungkin bagaimana? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kaisambri, absen 13. Saya mau bertanya kan, tadi solusi krisis energi itu penghematan bahan energi kan dari transportasi. Tetapi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu banyak sekali yang masih pakai alat transportasi yang berbahan energi atau bensin. Nah, itu menurutku kurang efisien. Apakah ada cara lain untuk solusi energi krisis yang di alat bakar bensin itu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andri Tokotorok, absen 15. Tadi kan dijelaskan di tantangan dalam mengembangkan energi terbarukan itu ada biaya awal yang tinggi sampai kurangnya infrastruktur. Yang saya tanyakan itu, pemerintah Indonesia pada saat ini apakah memikirkan terkait hal itu, di mana pemerintah Indonesia apakah lebih fokus pada eksplorasi energi terbaru atau masih menggunakan atau masih memperpanjang usaha energi lama yang justru memperparah krisis di masa yang akan datang. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Rica tadi mengenai apakah kendaraan listrik ini membantu
menambah beban listrik. Jadi secara mekanisme sendiri beban listrik ini didukung oleh sumber energi terbarukan. Nah, itu dalam kendaraan listrik ini kan membutuhkan EV, electric vehicles. Nah, itu tuh dia dirancang untuk mengurangi krisis energi melalui efisiensi yang lebih tinggi. Tetapi jika transisi ke EV ini tidak dikelola dengan baik, mekanismenya ini justru menambah tekanan pada sistem energi global dan nasional. Jadi peningkatan permintaan listrik yang tidak terkelola ini, EV memerlukan pengisian baterai yang menggunakan listrik dari jaringan kelistrikan. Nah, ini tuh terjadi terutama pada jam puncak pengisian, yaitu malam hari, yang dapat menyebabkan overload pada pembangkit listrik dan transmisi. Jadi dampaknya ke krisis energi ini, jika listrik sendiri itu masih bergantung pada sumber fosil seperti batu bara, gas alam yang terbatas dan mahal, ini dapat meningkatkan permintaan sehingga mempercepat penipisan cadangan fosil, menaikkan harga energi, dan menyebabkan pemadaman listrik atau blackout. Nah, namun ketika si EV ini bergantungnya pada sumber daya langka seperti baterai, di baterai pada EV ini tuh memerlukan bahan baku seperti litium, kobalt, nikel, dan grafit. Nah, ini juga akan meningkatkan penambangan di negara-negara. Seperti contohnya untuk negara itu ada di Kongo dan Australia. Proses ini tuh akan boros ke energi dan air juga, serta seringkali bergantung pada listrik dan sumber fosil. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, kendaraan listrik ini tidak secara inheren membantu krisis energi, namun mekanismenya lebih sering membantu jika didukung oleh energi terbarukan. Namun tanpa perancangan yang matang, EV ini justru bisa memperburuk krisis melalui peningkatan beban listrik, keterbatasan bahan baku, dan efek rebound. Begitu. Apakah ada sanggahan atau feedback? Saya akan menjawab pertanyaan dari Kais, yaitu apakah ada solusi yang lebih efektif dan efisien daripada hanya menghemat bahan bakar bensin untuk mengatasi krisis energi, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia itu masih menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin. Jadi jawabannya, penghematan bahan bakar itu memang penting, tapi belum cukup efisien jika masyarakat masih dominan menggunakan kendaraan berbahan bensin. Solusi yang lebih efisien adalah beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan seperti bus, kereta, dan kendaraan pribadi berbasis listrik. Selain itu, penggunaan energi terbarukan seperti biofuel serta kebijakan pemerintah yang mendukung kendaraan hemat energi dan perubahan perilaku masyarakat dalam bertransportasi juga diperlukan untuk mengatasi krisis energi secara lebih efektif dan berkelanjutan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wandri, yaitu Wandri tadi bertanya, apakah pemerintah lebih fokus pada eksplorasi energi terbarukan atau memperpanjang usia energi lama yang justru memperparah krisis di masa depan? Nah, jadi pemerintah itu masih berada di fase transisi energi, yang mana di satu sisi itu ada dorongan kuat buat mengembangkan energi terbarukan, tapi di sisi lain masih mempertahankan energi fosil kayak batu bara, minyak sama gas karena faktor ekonomi, politik, dan keamanan energi yang terjadi di Indonesia ini. Mengapa pemerintah masih mempertahankan energi lama? Itu karena kebutuhan energi yang tinggi. Karena di Indonesia juga masih pakai kendaraan yang berbahan bakar kayak bensin, solar gitu-gitu. Makanya Indonesia masih mempertahankan energi lama itu. Sedangkan minat dari kendaraan yang berlistrik itu kan kayak masih dikit. Nah, kenapa Indonesia masih mempertahankan energi lama? Contohnya kayak gitu. Ada tanggapan? Terus kenapa pemerintah mulai ada dorongan untuk ngelakuin energi terbarukan itu? Karena Indonesia itu masih punya cadangan panas bumi yang terbesar, termasuk yang terbesar di dunia, dari potensi surya dan anginnya yang sangat besar. Kenapa mereka masih punya
inovasi buat melakukan energi terbarukan karena salah satunya Indonesia masih punya cadangan panas bumi yang banyak. Terima kasih untuk teman-teman dan kepada Ibu Retno atas waktunya. Apabila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sore.